Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuntunan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tangan Tuhan, pimpinan Tuhan, kasih Tuhan senantiasa melingkupi kami di dalam perjalanan iman kami. Tuhan, itulah yang terus-menerus memberikan kami kekuatan, pengharapan, penghiburan di dalam ketidakpastian dunia ini. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan kembali memanggil kami untuk kami datang beribadah menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu, dan kami mau Tuhan membuka hati kami. Dan oleh karena itu kami mohon Allah Roh Kudus yang memberikan kami pemahaman, pengertian akan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Tuhan nyatakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkan, kami mendengarkan kembali berita Injil, berita tentang kasih karunia Tuhan yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara yang terkasih, senang sekali bisa kembali berjumpa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberikan tema tentang komunitas iman yang sehat, dan ini ternyata merupakan kelanjutan dari eksposisi kitab Keluaran yang dilakukan oleh tempat ini GKK Panekukan. Dan saya senang sekali ketika tahu bahwa ada satu khotbah berseri dan mengupas dari satu kitab, dan itu sangat-sangat menolong kita untuk bisa melihat ya bagaimana cerita indah yang Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Nah saudara, hari ini kita sudah sampai di kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai pasal 18 sampai habis ya. Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara bisa membuka bagian ini. Saya tidak akan membacanya satu persatu karena ini merupakan bagian yang panjang. Tapi saudara, saya mengajak kita melihat satu bagian demi satu bagian karena ini bacaan dan cerita yang cukup panjang saudara ya. Nah saudara, sebelumnya saya mau mengawali dengan satu cerita. Kalau mungkin Bapak Ibu mengingat pengalaman baru atau hal yang pertama kali Bapak Ibu Saudara lakukan, kira-kira apa ya? Kalau mungkin ingat-ingat saya waktu pas pengalaman-pengalaman baru yang menjadi kesan dan itu membuat hal yang cukup menggetarkan saudara, yaitu pada saat saya pertama kali meninggalkan keluarga saya untuk kuliah. Dan itu menjadi satu pengalaman yang menggetarkan, menakutkan, membingungkan sekaligus. Karena saya tidak pernah meninggalkan keluarga saya dalam jangka waktu cukup lama ya. Saya dari kecil sampai SMA sama-sama keluarga, dan itu pertama kali saya naik pesawat. Itu pertama kali saya pergi ke kota yang lain. Pernah sih dulu waktu pas remaja tuh ikut jambore saudara, tapi rame-rame. Tapi kali ini sendiri saudara ya. Saya berangkat ke Jakarta untuk kuliah di STT Amanat Agung, dan itu saya sendiri, tidak ada yang nemenin. Papa mama saya tidak menemani saya, dan di situ hanya satu hamba Tuhan yang mengenal keluarga kami, dan beliaulah yang menjemput saya. Nah saudara, saya masih ingat-ingat pada saat itu beberapa hari itu saya sulit tidur. Bahkan papa mama saya juga mengalaminya ternyata. Karena itu menjadi pengalaman baru. Dan saudara, kita tahu setiap kali kita melakukan satu pengalaman yang baru, tentu itu menjadi satu hal yang menakutkan. Tentu itu menjadi satu hal yang mungkin mencemaskan dan seringkali menimbulkan kebingungan. Kita tidak tahu kita harus bagaimana. Nah Bapak Ibu yang sudah menikah mungkin ingat-ingat lah ya, waktu pertama kali ngapel ke rumah calon mertua. Nah, ya mungkin ingat-ingat ya. Waduh, apa ini harus ngomongin? Wah, harus bawa kue gitu ya. Harus ngomong apa, khususnya bapak-bapak ini pas datengin rumah pacar. Nah, itu pertama kali. Nah, saudara, namanya pengalaman-pengalaman pertama, tentu saja itu menjadi satu hal yang kita mungkin excited tapi sekaligus juga membingungkan dan menggetarkan. Nah saudara, kalau kita melihat kisah perjalanan bangsa Israel yang baru saja keluar dari perbudakan Mesir, mereka itu banyak kali mengalami peristiwa yang merupakan pengalaman pertama. Betul ya? Pengalaman pertama, mereka sebagai bangsa yang besar, dan itu adalah pengalaman pertama. Setelah 430 tahun kurang lebih mereka diperbudak di tanah Mesir, mereka keluar dari tempat itu, sudah lama menempati di sana, dan itu menjadi pengalaman pertama mereka meninggalkan tanah yang stay di sana, dan mereka harus
tidur di padang gurun. Dan itu secara nomaden, pindah-pindah. Itu merupakan pengalaman pertama. Itu juga menjadi pengalaman pertama ketika mereka harus hidup mengembara dan tidak selalu tersedia makanan dan minuman, bukan? Dan saudara, kita melihat, mendengar, membaca, berkali-kali mereka itu bersungut-sungut kepada Musa, kepada Tuhan. Untuk apa kau bawa kami keluar dari tempat ini? Kau mau bunuh kita kah? Kita sudah di sana sudah enak-enak. Sekarang kau bawa kita keluar di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ini apa ini? Nah saudara, ini juga menjadi pengalaman pertama. Nah saudara, dalam bagian ini kita akan melihat, ini juga menjadi pengalaman pertama bagi bangsa Israel untuk berperang. Mereka nggak pernah berperang. Dan itu menjadi satu cerita dan pengalaman pertama. Nah saudara, semuanya serba pertama kali, semuanya menjadi pengalaman baru. Nah saudara, dalam perjalanan inilah sebenarnya Tuhan mengajar, membentuk bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun. Nah sebenarnya saudara, ini menjadi gambaran perjalanan iman kita sebagai Israel rohani. Bagaimana kita menuju kepada tanah perjanjian, yaitu langit dan bumi yang baru. Nah, saya dengar katanya minggu depan akan membahas itu. Nah, saudara, mari kita melihat bagian ini. Saudara, saya coba zoom out dulu ya. Zoom out dulu, kembali mengingatkan tentang kitab Keluaran. Saudara, kalau kita melihat kitab Keluaran ini jelas sekali menceritakan tentang Allah yang memperkenalkan dirinya. Allah yang menyatakan dirinya melalui tindakan keselamatan yang dia lakukan kepada satu bangsa. Dan ini merupakan penggenapan apa yang Allah telah janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Nah, setelah keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar yang tidak terhitung jumlahnya, yang sangat banyak, lalu Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir dan sebenarnya itu menuju kepada satu tujuan yang paling final, paling klimaks, paling puncak, yaitu kehadiran Yesus Kristus. Nah ini kira-kira gambarannya saudara ya. Nah saudara, kalau saya mau men-sharekan atau membagikan ini kerangkanya secara umum. Dan saudara melihat bahwa pasal 17, 18 itu sudah mencapai akhir dari periode perjalanan mereka ke Sinai. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bulan depan bahas itu sudah bicara tentang perjanjian di Sinai. Ya, jadi bagian ini akhirnya nih sudah terakhir sebelum mereka masuk ke perjanjian di Sinai. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, maka saya akan coba membaginya dengan dua bagian. Ya, jadi pasal 17 dan pasal 18. Saya lihat bulan lalu Ibu Suci sudah membahas tentang pasal 17 bagian pertama sampai ayat yang ke-7, dan hari ini kita masuk di ayat yang ke-8 sampai 16, yaitu peperangan melawan orang Amalek. Nah Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, kita kembali melihat situasi bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel itu bertahun-tahun, ratusan tahun hidup kerja sebagai pekerja kasar. Betul ya? Mereka itu budak. Kalau zaman-zaman kita itu ya rodi gitu ya, orang kerja rodi. Atau romusa lah kurang lebih ya, kalau ingat sejarah dulu bangsa Indonesia. Jadi mereka ini tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan untuk berperang. Jelas sekali, kalau mungkin berkelahi sesamanya mungkin bisa. Tapi kalau memegang pedang, berperang, enggak. Sama sekali enggak punya. Nah apalagi juga Musa. Musa itu tidak punya pengalaman atau keahlian dalam menyusun taktik atau strategi perang secara militer. Tidak ada sama sekali. Ya Musa dibesarkan sebagai anak angkat dari Firaun, bukan? Putri Firaun. Jadi dia itu tidak seperti Napoleon Bonaparte, tidak seperti Alexander the Great, ataupun orang-orang hebat yang mengatur perang dengan begitu hebat, dengan strategi perang. Tidak, Musa hanyalah seorang pangeran angkat yang melarikan diri karena membunuh pegawai Firaun. Lalu kemudian dia hanyalah seorang gembala upahan mertuanya, selama kurang lebih 40 tahun, jadi 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun. Dia hanya itu, pengalaman perang apa yang dia punya? Gak ada. Nah saudara, dengan minimnya pengalaman perang atau bahkan tidak ada pengalaman perang, tapi kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan mengajar bangsa Israel ini di dalam peperangan. Nah saudara, saya coba membayangkan ya bagaimana situasi pengalaman perang orang Israel pada saat itu. Mungkin bayangannya begini Bapak Ibu,
Bapak Ibu kalau ingat-ingat dulu, di sini banyak yang usianya di atas ya. Kalau ingat-ingat dulu film-film Warkop, Dono Kasino Indro itu, saya ingat satu scene yang menarik saudara ya, yaitu orang kampung yang betul-betul dari kampung pergi ke kota ya. Jadi waktu ke kota dia masuk di hotel yang sangat bagus, di bagusnya nih rumah cantiknya gitu ya. Apa yang dia bikin? Dia lepas sendalnya. Dia lepas sendalnya, terus dia masuk tidak pakai sandal. Terus masuk di depan lift, begitu dia bingung ini ruangan kecil sekali, yang masuk orang langsing. Terus tahu-tahu keluar, wih langsung jadi gendut. Ya kenapa? Berbeda orangnya gitu ya. Terus berganti lagi orang masuk, terus keluarnya beda lagi. Nah ini saudara seperti satu gambaran orang yang masuk di dunia lain begitu. Jadi orang yang tidak pernah melihat modernisasi, begitu ke kota, wih dia kaget-kaget lihat itu ya. Makannya duduk di situ, itu berbagai macam sendok garpu di sana. Di kampung kita makan pakai tangan. Ya di sini sendoknya saja begitu banyak macam. Jadi ini seperti dunia lain. Nah ini kalau kita balik ya Bapak Ibu ya. Anak kota kalau pergi kampung kurang lebih begitu. Ya. Saya dengar cerita-cerita tuh anak-anak waktu pas SMA Sion pergi live in. Mereka ke kampung. Banyak yang tidak bisa buang air jongkok. Ya, anak itu sudah stres. Aduh, bagaimana ini buang air dengan jongkok? Di situ tidak ada kloset duduk Bapak Ibu ya. Saya dengar sampai penginjil Sutrisno cerita sampai orang kampung itu tahu, oh anak-anak Sion itu atau anak-anak dari kota itu banyak yang tidak bisa buang air jongkok. Kebanyakan duduk. Sampai apa? Mereka itu rela mengeluarkan uang untuk bikin itu kloset duduk saudara ya. Sampai atau mereka bagaimana membuat kloset duduk supaya anak-anak itu bisa duduk. Nah sekarang sudah bisa duduk tapi tidak ada shower. Bagaimana? Pakai gayung. Tidak ada yang bisa. Jadi kalau kita lihat ini memang seperti dunia lain. Baik dari yang desa pergi ke kota, yang dari kota juga pergi ke desa. Jadi seperti masuk di dunia lain. Nah saudara, gambaran inilah yang menggambarkan kehidupan bangsa Israel yang baru pertama kali meninggalkan dunia perbudakan. Nah saudara, bagaimana kita melihat Tuhan sendiri yang berperang melawan orang Amalek. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh kita lihat dulu siapa ini orang Amalek. Siapa ini orang Amalek atau dikatakan kaum Amalek. Nah menarik sekali, orang Amalek itu tidak pernah disebut sebagai bangsa Amalek, tidak. Tapi Alkitab hanya menyebutkan dia atau mereka orang Amalek. Nah saudara, Alkitab mencatat permusuhan yang cukup lama antara orang Amalek dengan bangsa Israel. Bahkan disebutkan bahwa Tuhan berkali-kali mengatakan orang Amalek ini akan kuhapuskan dari muka bumi ini. Sehingga orang tidak akan ingat lagi. Ya, nah saudara, apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang Amalek pada saat itu? Di dalam Keluaran ini tidak ditulis. Tetapi di dalam kitab Ulangan dituliskan. Apa yang dilakukan oleh orang Amalek? Nah saudara bisa lihat di sini. Ingatlah apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Nah siapa ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang berada di barisan belakang? Kemungkinan besar mereka itu adalah ibu-ibu, wanita, anak-anak, orang-orang lansia yang sakit. Jadi ini orang-orang lemah. Mereka nggak bisa melawan. Jadi barisan depan sudah jalan, yang lemah, yang lambat, agak lambat ini di belakang. Dan mereka yang dihantam sama orang Amalek pada saat itu. Nah saudara, itulah sebabnya Tuhan begitu marah dan Tuhan membela bangsa Israel. Jadi orang Amalek ini dikenal sebagai penjara ya. Dan saudara, dalam cerita selanjutnya kita melihat bahwa orang Amalek itu berulang-ulang kali bikin gara-gara sama bangsa Israel. Mereka menjarah tanahnya, mereka ambil hasil panennya, mereka culik atau menangkap para wanita, anak-anak, mereka membakar pemukimannya. Wah saudara, ini satu gangguan yang sangat tidak enak betul-betul. Ya, selama mereka di Mesir nggak pernah ada yang ganggu. Tapi sekarang dalam perjalanan di padang gurun, ini ada yang sering ganggu. Wah ini satu kondisi yang sangat tidak enak. Nah saudara, melawan preman padang gurun ini tidaklah mudah. Dan pada saat itulah bangsa Israel di Rafidim diceritakan. Mereka berperang melawan orang Amalek. Tidak ada strategi perang. Yang ada hanyalah tangan Tuhan
Dan bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita tahu cerita ini ya. Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih sejumlah orang dari bangsa Israel untuk berperang. Dan Musa naik ke puncak gunung bersama Harun dan Hur. Dan Musa naik ke puncak gunung dengan membawa tongkat Allah. Dan di bukit itulah atau di puncak bukit itulah Musa melakukan hal yang sama ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membelah laut Teberau. Yaitu apa? Angkat tanganmu dengan tongkat di tanganmu. Nah saudara, dalam cerita itu, dalam Keluaran 17 ayat 8 itu diceritakan bagaimana ketika Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel kuat. Tapi kalau sudah capek, tangannya sudah mulai turun, wah, orang Amalek yang kuat ya. Jadi gitu saudara cerita ini. Nah sehingga supaya tangan Musa ini bisa tetap di atas, dibantu, ditopang oleh Harun dan Hur. Nah ini cerita yang sangat kita kenal ya Bapak Ibu. Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang sudah di sekolah minggu sangat familiar dengan cerita ini. Jadi saudara, mari kita lihat pesan apa yang biasanya kita dapatkan dari cerita ini Bapak Ibu. Saya yakin kalau kita sudah cukup sering mendengar cerita ini, maka yang kita bilang, wah, di sini mengajarkan tentang kita jangan berhenti untuk berdoa. Tuh ya, jangan berhenti untuk berdoa syafaat bersama-sama. Karena Musa ini tidak sendiri. Dia ini didukung oleh Harun, dia ini didukung oleh Hur, sehingga bangsa Israel mencapai kemenangan. Nah saudara, tentu saja ya kita tidak menentang doa syafaat, yes betul, justru kita harus memiliki kehidupan doa yang sangat baik. Saya juga tidak menentang bahwa kita harus bersama-sama secara komunitas saling mendukung, saling mendoakan, jelas sekali saudara. Nah saudara, pesan moral seperti ini jelas sekali, bagus sekali. Tetapi sebenarnya bukan itu tujuan dari teks ini. Teks ini tidak mengajarkan tentang doa syafaat. Teks ini tidak mengajarkan tentang bagaimana kita sebagai komunitas yang harus saling mendukung. Bukan itu fokusnya Bapak Ibu. Tetapi tujuan dari teks ini mau memberitahu bahwa Tuhanlah yang berperang mengalahkan orang Amalek. Bukan kekuatan dari bangsa Israel. Saudara, kita kembali ingat berulang kali bahwa orang Israel atau bangsa Israel ini tidak punya pengalaman perang. Dan kita melihat bagaimana cara Tuhan berperang melawan musuh-musuh Israel itu sangat kreatif Bapak Ibu. Tidak hanya satu cara. Ingat ya, tidak hanya satu cara. Ini hanyalah salah satu cara. Musa angkat tangan, pegang tongkat Allah dan dikatakan di situ, dan kemudian bangsa Israel menang. Kalau turun, bangsa Israel kalah. Angkat lagi, bangsa Israel menang. Ini hanyalah salah satu cara. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat kreatif dan memakai cara-cara yang lain, bukan? Mana ada bangsa yang berperang melawan musuhnya dan mengalahkan musuhnya hanya dengan keliling-keliling. Memangnya ini main kereta api gitu ya? Tidak. Keliling-keliling terus hanya pakai sangkakala. Lalu roboh setelah itu tembok Yeriko. Tidak ada. Ada masanya ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel berperang, tidak ada cara khusus. Mereka berperang seperti biasa, menang. Ada kalanya Tuhan juga memakai cara hanya dengan obor dan buyung yang dipecahkan. Itu cerita Gideon ya. Dan kemudian musuh bangsa Israel itu saling membunuh. Saudara, kita melihat bahwa cara Tuhan itu begitu kreatif. Tidak memakai hanya satu cara saja. Jadi intinya adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Nah saudara, ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu. Musa menyebut tongkatnya dengan sebutan tongkat Allah. Nah Bapak Ibu bisa lihat dalam nats itu. Aku akan membawa tongkat Allah di puncak bukit. Nah saudara, pada saat Musa berdiri di puncak bukit itulah dia membawa tongkat Allah di tangannya. Dan disitulah sebenarnya tongkat Allah itu melambangkan kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang nyata dan kehadiran Allah yang ditunjukkan melalui karya-karyanya yang ajaib. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali flashback ya. Dalam beberapa kali setelah di Mesir, ketika Musa menghadap Firaun, dia pakai tongkatnya untuk apa? Jadi ular gitu ya. Kemudian waktu dia diperintahkan Tuhan untuk mendatangkan tulah pertama dengan sungai Nil yang menjadi darah, pakai tongkatnya. Taruh dia pukul di atas sungai Nil. Kemudian dalam tulah yang lain dia pakai tongkatnya untuk pukul debu keluar nyamuk. Wah saudara, banyak sekali tongkat ini.
Nah saudara, sebenarnya bukan fokusnya kepada tongkat itu, bukan fokusnya pada benda itu, bukan. Tetapi di sini mau menggambarkan bagaimana kehadiran Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tongkat itu yang menunjukkan kehadiran Allah yang membelah laut Teberau. Tongkat itu yang menunjukkan kehadiran Allah yang memukul gunung batu dan keluar air. Dan dengan demikian mau menunjukkan bahwa kehadiran Allah sungguh-sungguh ada di tengah-tengah bangsa Israel, menyertai mereka, dan kehadiran Allah dinyatakan dengan penghakiman, penghukuman kepada bangsa-bangsa yang melawan Allah. Nah saudara, kemudian kemenangan melawan orang Amalek ini diperingatkan dengan dua cara. Tuhan memerintahkan Musa untuk apa? Catat ya, catat dalam ayat yang ke-14 pasal 17. Tuliskanlah semua itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingatkanlah di telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan terhadap Amalek dari kolong langit ini. Dan yang kedua, Musa disuruh membangun mesbah dan di sana dinamakan Yehova Nisi, ya, Yahweh Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Nah saudara, mesbah itu dirancang untuk merayakan peran Tuhan di dalam kemenangan pertama kali melawan musuh-musuh Israel. Nah saudara, kedua cara ini menjadi tanda peringatan supaya bangsa Israel ingat bukan mereka yang berperang, tetapi Tuhan. Nah saudara, apa yang menjadi refleksi bagi kita dalam satu bagian cerita ini? Ya, saya akan mencoba menceritakan, merefleksikan. Saudara, apa yang kita bisa refleksikan dalam bagian ini? Saudara, penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini adalah gambaran tentang kasih Tuhan dalam hidup kita sebenarnya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Israel rohani. Banyak hal yang membuat kita bingung. Banyak hal yang membuat kita khawatir, cemas saat ada tantangan, saat ada godaan. Tetapi kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu senantiasa dinyatakan melalui penyertaannya. Makanya dia dikenal, memperkenalkan diri sebagai Immanuel. Allah yang menyertai kita. Dan Immanuel itu telah hadir 2000 tahun yang lalu. Immanuel itu telah hadir di tengah-tengah kita. Di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang transenden itu jauh, tidak terjangkau, maha besar, maha agung, maha mulia. Juga adalah Allah yang sama, yang imanen. Imanen itu dekat. Kita bisa datang kepada Dia. Kita bisa berbicara kepada Dia. Dan itulah cara Allah memperkenalkan dirinya. Dan bagaimana sehingga kita bisa dekat dengan Dia, kita bisa berbicara kepada Dia. Jalan satu-satunya adalah melalui karya Kristus di salib. Nah saudara, inilah kabar yang baik. Inilah kabar kekuatan bagi kita yang memberikan penghiburan terbesar di dalam hidup kita. Bahwa jikalau yang terbesar Tuhan sudah kasih bagi kita, maka percayalah Bapak Ibu, hidup kita setiap hari, bahkan yang kita bilang yang kecil-kecil ini pun Tuhan tidak tinggalkan. Kalau yang paling besar Tuhan sudah kasih, maka percayalah yang sederhana, yang kecil-kecil sekalipun Tuhan tetap menyertai. Mau masa-masa sukacita, mau masa-masa berat, penuh pergumulan, air mata, Dia selalu bersama kita. Maka saudara, saya bisa simpulkan dengan kalimat ini. Tuhan memiliki 1001 cara untuk menunjukkan penyertaannya dalam hidup kita. Tetapi keterbatasan kita lah yang seringkali membatasi bentuk penyertaan Tuhan. Kita selalu pikir Tuhan itu menyertai kita kalau apa? Hidup kita baik-baik. Betul ya Bapak Ibu? Kalau pas lagi ada masalah, kita bilang, Tuhan apakah Engkau meninggalkan saya? Kita pikir kalau Tuhan itu menyertai kita kalau apa yang saya doakan itu terkabul. Lagi sakit Tuhan sembuhkan, lagi susah duit Tuhan kasih pekerjaan, atau lagi pekerjaan susah Tuhan kasih penghasilan tambah. Kita pikir itu Tuhan menyertai. Tapi saudara, pernahkah kita berpikir bahwa bentuk penyertaan Tuhan itu sangat kreatif? Amin. Bahkan di dalam masa-masa kesulitan sekalipun Tuhan tetap menyertai. Ketika kita berdoa dan Tuhan belum menjawab doa kita mungkin,
Atau mungkin Tuhan jawabnya tidak. Saudara, Tuhan tetap menyertai, memberi saudara dan saya kekuatan melalui masa-masa yang kelam. Jadi saudara, kita jangan membatasi penyertaan Tuhan hanya seperti ini Tuhan. Kau sembuhkan saya, itu baru kau menyertai saya. Oh ini Tuhan, kau memberi saya berkat-berkat, baru kau menyertai saya. Oh no saudara, penyertaan Tuhan itu sangat-sangat kreatif. Amin. Jadi Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyertai kita. Jangan membatasi bentuk penyertaan Tuhan. Nah ini yang pertama saudara. Dari Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang kita lihat tadi yang terakhir ayat 16. Yang menjadi pesan yang Tuhan berikan di dalam cerita kemenangan bangsa Israel melawan orang Amalek. Nah saudara, mari kita melihat di bagian yang kedua, yaitu kunjungan Yitro. Ya, saudara, dalam bagian ini sebenarnya cukup panjang. Saya bagi dua lagi saudara ya. Jadi ini kok rasanya 1, 2 gitu ya. 2.1, 2.2 gitu ya. Banyak sekali saudara, tapi saya mau Bapak Ibu bisa mengikuti ya, mengikuti cerita ini. Nah dalam Keluaran pasal 18 ini, saya bagi dua. Yang pertama yaitu tentang bagaimana Yitro mengakui kebesaran Tuhan. Mengakui kebesaran Yahweh. Nah saudara, kalau kita membaca dan melihat pasal 18 ini sebenarnya satu cerita lepas. Ya, ini satu cerita lepas tentang kunjungan Yitro. Jadi bukan setelah orang Amalek itu kalah, lalu Yitro datangin orang Israel. Tidak. Tapi kalau kita melihat itu tidak ada kata sambung ya. Yitro, mertua Musa, dan situ cerita tentang kunjungan Yitro. Jadi ini betul-betul cerita lepas yang tidak bersambung. Nah, jadi kita tidak tahu sebenarnya kunjungan Yitro ini apakah sebelum peristiwa Gunung Sinai ataukah setelahnya. Tidak ada yang tahu. Ya, ada yang berdebat, ada yang mengatakan oh ini sebelum, ada yang mengatakan oh ini sesudah. Tapi kita tidak bahas itu Bapak Ibu ya. Itu terlalu banyak, biarkan para ahli-ahli teolog saja yang bahas. Nah, sekarang kita mau lihat apa pesannya Keluaran 18 ini di sini. Nah, Keluaran 18 ini dimulai dengan cerita bahwa Yitro, siapa itu Yitro? Mertuanya Musa dengar apa yang apa yang Yahweh kerjakan bagi bangsa Israel. Dengan memberikan tulah, membelah laut Teberau, memimpin mereka. Jadi itu kedengaran oleh Yitro. Apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Nah saudara, lalu Yitro ini adalah mertua Musa membawa serta Sipora. Sipora itu istrinya Musa dan kedua anaknya, Gersom dan Eliezer. Jadi dibawa kepada Musa karena waktu bawa bangsa Israel keluar, Musa tinggalkan istri dan anak-anaknya ya. Jadi Yitro bawa ke istri dan anaknya lalu bertemu dengan Musa. Dan dalam pertemuan itulah Musa menceritakan tentang kesaksiannya bagaimana Tuhan menolong dia. Saudara, saya mengajak kita membaca bagian ini dalam ayat yang ke-8 sampai 12. Kelihatan lah ya. Mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu, dalam catatan Alkitab sini menceritakan Yitro itu imam di Midian yang menikahkan anaknya dengan Musa pada saat Musa melarikan diri dari Firaun. Nah pertanyaannya, siapakah bangsa Midian ini? Siapa ini orang Midian? Nah saudara, dalam catatan Kejadian kita menemukan bahwa Midian ini ternyata adalah anaknya Abraham. Jadi setelah Sarah meninggal, Abraham ambil istri lagi. Namanya siapa Bapak Ibu?
Kalau ada yang tahu nanti lapor sama Ibu Suci ya, dapat hadiah. Ada siapa namanya? Ketura, ya ada siapa itu, nanti dikasih hadiahnya. Ketura, dan Ketura punya anak, salah satunya Midian. Dan inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Midian. Nah, mengenai latar belakang kepercayaan bangsa Midian ini Bapak Ibu, ada dua pandangan. Ya, apakah bangsa Midian ini atau katakanlah Yitro ini menyembah atau mengenal Allah yang disembah oleh Abraham atau tidak? Nah jelas karena dua pandangan pasti pandangan yang berbeda ya. Yang pertama mengatakan bahwa bangsa Midian ini menyembah Allah yang sama yang disembah oleh Abraham. Karena Abraham mengajarkan itu kepada anaknya. Jadi mereka mengenal Yahweh, mereka mengenal Tuhan dari Abraham. Jadi Yitro ini adalah imam yang juga memperkenalkan tentang Yahweh kepada Musa. Ketika Musa melarikan diri dan tinggal di rumahnya sebelum Tuhan memanggil dia atau sebelum Yahweh memanggil dia. Ini pandangan yang pertama. Tapi pandangan yang kedua adalah orang-orang Midian atau bangsa Midian ini adalah bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa yang tidak mengenal Yahweh. Mereka sama seperti bangsa-bangsa di sekitar padang gurun yang juga dilawan oleh bangsa Israel. Dan saudara, saya lebih setuju dengan pandangan ini, bahwa orang-orang Midian itu tidak mengenal Allah. Nah, kenapa? Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Bilangan pasal 22, di situ menceritakan bangsa Israel itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab dan perempuan-perempuan Midian. Dan mereka lah yang membawa bangsa Israel menyembah Baal Peor. Jadi mereka ini tidak mengenal Allah. Nah, lagi pula Musa itu tidak mengenal Yahweh dari Yitro sebenarnya. Dari mana Bapak Ibu? Dari mamanya ya. Mamanya kayak mengasuh dia. Mamanya yang menceritakan tentang Tuhan, tentang Yahweh kepada Musa. Jadi Yitro ini tidak mengenal Yahweh dan dia adalah seorang imam di Midian, yaitu imam bagi ibadah bangsa Midian. Dan jelas ini ibadah kepada Allah-Allah lain. Jadi jangan bayangkan ini imam seperti imamnya bangsa Israel. Tidak, saudara Bapak Ibu. Nah saudara, ini bisa dilihat dan ditegaskan dari ucapan ayat yang ke-11 ini. Yitro bilang apa? Sekarang aku tahu, artinya aku baru tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Nah ini baru dia mengungkapkan pengakuannya. Bahwa Tuhanlah yang besar, Tuhanlah adalah Tuhan yang benar setelah dia mendengar tentang perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan atau Yahweh terhadap bangsa Israel. Nah saudara, ini hebat ya, belum ada sosmed, belum ada kamera, belum ada apa yang bisa merekam. Saya bayangkan kalau pas orang Israel menyeberang laut yang terbelah itu, lalu kita di sana itu kita sudah selfie di situ saudara ya. Di belakangnya itu laut yang terbelah, kita dari atas gunung itu sudah selfie. Mau kasih lihat nih, ya ini hebat sekali. Tapi saudara waktu itu belum. Lalu ceritanya dari mana? Jelas itu dari mulut ke mulut. Ya, diceritakan sampai kedengaran oleh Yitro. Nah saudara, yang menarik di sini adalah bagaimana Tuhan membuka hati Yitro itu sehingga dia memuji kebesaran Allah dan mengakui bahwa Allahnya Musa, Allahnya bangsa Israel itu lebih besar daripada Allah-Allahnya. Dan dia memuji Allah, bahkan dikatakan dia juga mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, dan dikatakan dia makan bersama Harun dan tua-tua Israel di hadapan Allah. Nah menarik sekali Bapak Ibu. Kita tahu bahwa tidak seorang pun dapat datang di hadapan Allah tanpa seizin Allah. Artinya kalau seorang tidak dipilih oleh Allah, kita tidak akan mungkin bisa menghadap Allah. Nah saudara, sejak awal Alkitab itu mau menyatakan bahwa keselamatan itu sangat-sangat universal. Artinya apa? Semua bangsa. Bukan bahwa semua akhirnya selamat, itu bicara yang lain saudara. Universal dalam arti apa? Keselamatan itu bukan hanya untuk suku tertentu saja. Bukan hanya untuk satu bangsa saja. Bukan. Kalau hanya untuk satu bangsa saja, kita tidak kenal Injil. Betul? Kalau untuk hanya bangsa Israel saja, Injil tidak masuk di Indonesia. Injil tidak kita dengar. Tapi keselamatan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita kenal cerita Rahab, orang dari tembok Yeriko itu kita dengar, juga kita tahu cerita Rut, perempuan Moab. Bagaimana Tuhan memanggil orang-orang dari bangsa-bangsa non-Israel.
Nah saudara, karena itu panggilan gereja adalah gereja memberitakan Injil bagi segala suku. Gereja itu tidak boleh rasis saudara, tidak boleh. Gereja harus menceritakan Injil kepada segala suku dan segala bangsa. Nah saudara, apa yang menjadi refleksi kita dari cerita ini? Saudara, ketika Yitro mendengarkan perbuatan ajaib Tuhan, dia memuji Tuhan. Dia mengakui kebesaran Tuhan dan dia beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, waktu kita menceritakan ya keberhasilan kita berhasil dalam pekerjaan, kalau anak-anak muda berhasil dalam studi, berhasil dalam keluarga. Siapa yang kita tonjolkan dalam cerita itu? Kita gampang sekali nih Bapak Ibu ya, berhala dalam hati kita itu gampang sekali untuk menonjolkan keberhasilan kita. Gampang sekali untuk kita mengatakan ini karena saya, pengalaman saya, kehebatan saya, koneksi saya, wah saya punya ini, saya punya itu. Kita gampang sekali memegahkan diri dan itulah berhala dalam hati kita. Nah saudara, ketika kita melihat akan hal ini, maka kembali kita diingatkan apakah kita bisa mengatakan bahwa semua yang saya lakukan ini adalah karena Tuhan. Atau mungkin kita bilang ya karena Tuhan, tapi dalam hati ya dong bagi-bagi dong Tuhan kemuliaannya gitu ya. Saya juga mau kemuliaannya. Saudara, kebenaran ini mengingatkan kita bahwa ingatlah, semua yang kita miliki, kita tidak akan sanggup perhitungkan. Ya, yang kita kerjakan ini tidak sanggup kita perhitungkan seolah-olah itu pekerjaan kita sendiri. Tidak. Kesanggupan kita, kesanggupan semua yang kita dapatkan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, itulah sebabnya hati kita ini harus selalu diselaraskan dengan Injil. Atau istilah yang lagi tren sekarang itu dikalibrasi, diselaraskan. Supaya hati kita ini bisa selalu memandang, melihat kepada Injil kebenaran. Kenapa Bapak Ibu? Karena hanya dengan Injil Kristus, fokus kita akan selalu diarahkan kepada Kristus dan karyanya. Kita ingat kita ini bukan siapa-siapa. Kita ingat bahwa kita ini orang yang tidak ada apa-apanya. Bukan saya yang berjasa. Kalau tidak ada Injil, tidak ada Injil kasih karunia Tuhan, kita akan selalu fokus kepada diri kita sendiri. Ini loh yang saya bikin, ini loh hasil karya saya, ini loh jasa saya, ini loh jeripaya saya. Nah saudara, ingatlah selalu bahwa ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya, tidak ada lagi kesombongan yang kita mau banggakan. Di dalam komunitas keluarga Allah, di dalam kehidupan dalam relasi dengan saudara seiman. Karena apa? Kita sadar, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Saudara, saya percaya kebenaran ini akan menolong sekali kita bagaimana kita bisa berelasi dengan orang lain. Kita akan menjadi orang yang mudah memaafkan, kita menyadari saya juga orang lemah, saya juga orang berdosa, saya pun bisa bikin salah. Kita akan menjadi orang yang sangat mudah untuk bisa berdamai dengan orang lain. Amin Bapak Ibu. Dan ini akan menjadi peneguhan bagi kita. Nah saudara, ini bagian pertama ya, saya tidak bisa lama-lama, saya harus cepat. Karena waktu yang semakin singkat. Nah saudara, kita masuk di bagian kedua. Esok harinya Yitro lihat Musa itu mengadili bangsa Israel sendirian. Nah ya, di sini akhirnya kita tahu cerita penetapan tentang pemimpin-pemimpin. Jadi waktu besok harinya Yitro lihat bangsa Israel itu antri sepanjang hari. Dikatakan bahwa dari pagi sampai sore dan Musa sendiri yang jadi hakimnya pada saat itu. Sehingga dikatakan bahwa ini hal yang tidak baik, ini tidak sehat, baik untuk Musa dan juga untuk bangsa Israel. Musa capek, orang Israel juga capek. Bayangkan saudara ya, berdiri dari pagi sampai sore. Kita saja di BPJS, kita masih bisa duduk di dalam pakai AC. Ya, ini apalagi kalau di luar di padang gurun sudah panas begitu, dari pagi sampai sore. Wah, itu sangat melelahkan. Maka Yitro memberikan nasihat yang sangat bagus ya. Musa ini tidak punya pengalaman berorganisasi, tapi Yitro memberikan satu nasihat yang sangat bagus, yaitu sistem kepemimpinan 1150-10. Dan itu yang menjadi pola yang akhirnya kita pakai juga. Ya, di sini gereja ini sudah menerapkan saudara. Jadi Yitro bilang, beginilah, untuk masalah-masalah kecil pilih. Ajarin itu orang-orang yang takut akan Tuhan, ajarin mereka supaya mereka yang bisa menjadi hakim bagi suku-sukunya, sesamanya, kaumnya. Nanti kalau ada yang berat, baru bawa ke kamu. Nah, gitu kurang lebih Bapak Ibu ya. Nah saudara, tapi yang begini Bapak Ibu, hal ini ada satu hal yang mengejutkan. Bahwa nasihat ini Tuhan pakai melalui Yitro yang bukan orang Israel. Ya, nasihat ini tidak langsung dari Tuhan, tetapi melalui Yitro.
Jadi Yitro seperti menjadi penasehatnya Musa, orang kepercayaannya Musa. Wow, apa yang kita bisa lihat di sini Bapak Ibu? Bahwa Tuhan dapat menggunakan kasih karunia yang umum seperti ini untuk membentuk bangsa Israel. Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk membentuk umatnya. Jadi kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berdaulat itu menghadirkan Yitro di pada saat yang tepat untuk menolong Musa memimpin dengan lebih bijaksana. Untuk menolong Musa untuk melatih para pemimpin, kemudian meneruskan itu dari generasi ke generasi. Nah saudara, yang kita bisa lihat di sini adalah apa? Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk menasehati kita, menegur kita, mengajar kita, membentuk kita, bahkan dari orang-orang yang tidak pernah kita duga, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya dari dalam gereja loh, bukan hanya dari saudara seiman, tapi bisa juga dari orang-orang di luar gereja, bahkan orang-orang di luar kekristenan. Saudara, kita meyakini bahwa kita saudara seiman ini disinilah kita dibentuk. Oke, tapi tidak di sini saja Bapak Ibu. Di luar gereja, bahkan di luar orang-orang Kristen, Tuhan juga bisa pakai untuk membentuk kita. Nah saudara, suami saya itu biasa kalau pulang kerja, dia tuh sering cerita tentang pekerjaannya, pegawainya begitu ya. Baik ada yang happy-happy, wah tapi lebih banyak omelannya ya Bapak Ibu ya. Pegawainya kalau bukan lagi ribut lah, bikin kesalahan inilah, masalah dengan pelanggan macam-macam saudara ya. Tapi dia mengeluarkan kalimat yang menarik, dia bilang gini, weh Tuhan banyak ajar saya ini melalui pegawai-pegawaiku. Saudara, Bapak Ibu pernah menyadari enggak? Tuhan banyak ajar kita melalui orang-orang yang di luar dari gereja. Pegawai Bapak Ibu mungkin, teman kerja Bapak Ibu mungkin, relasi bisnis mungkin. Dan kita melihat bagaimana Tuhan membentuk kita dengan luar biasa bukan Bapak Ibu? Nah, ini cara-cara yang luar biasa Tuhan pakai. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebagai penutup ya dari kisah Keluaran ini, 17, 18. Saya kembali zoom out, nah, gitu ya, zoom out lagi. Bahwa kitab Keluaran ini menceritakan tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang merupakan tipologi atau gambaran perjalanan orang-orang percaya yang keluar dari perbudakan dosa kepada hidup yang baru, kepada tanah perjanjian, yaitu langit dan baru, bumi baru. Dan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada satu peristiwa yang Tuhan perintahkan untuk diperingati setiap tahun, yaitu peristiwa Paskah. Dan Yesus menggenapi apa yang menjadi gambaran ketika bangsa Israel itu dipanggil keluar dari tanah Mesir. Dia adalah domba Paskah yang tidak bercacat celah, karena kematiannya menjadi jalan pendamaian manusia dengan Allah, dan kebangkitannya menjadi jaminan pengharapan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat ya, ini tipologinya, gambarannya. Bangsa Israel keluar menuju ke tanah perjanjian. Gereja, saudara dan saya, keluar dari dosa menuju ke langit dan bumi yang baru. Nah, inilah komunitas iman kita. Di dalam panggilan kita berjalan menuju langit dan bumi baru itu, Tuhan tidak panggil kita untuk nyaman Bapak Ibu. Tuhan tidak panggil kita untuk enak-enak. Tapi Tuhan memanggil kita keluar untuk membentuk kita, mempersiapkan kita untuk masuk ke langit dan bumi yang baru nanti. Saudara, ini adalah karya yang sangat indah di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi saudara, jangan kita percaya bahwa kalau mau jadi orang Kristen itu hidupnya enak, diberkati terus, banyak, selalu semua kebutuhan akan dipenuhi. Enggak. Tuhan justru banyak membentuk kita melalui pergumulan, air mata, masalah, penderitaan, dan disitulah kita betul-betul ditempa oleh Tuhan. Dan itulah maksud Tuhan memanggil kita. Tuhan menempa Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara, ketika kita melalui proses penempaan ini, sama seperti bangsa Israel melalui proses penempaan Tuhan di padang gurun, ya 40 tahun kurang lebih di sana Tuhan tempa mereka. Tuhan juga menempa kita.
Supaya apa? Kita belajar bergantung kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi hati kita ini terus menerus dibentuk. Berhala dalam hati kita terus menerus dikikis, dikalahkan dengan hati yang terus mengarah kepada Kristus. Salibnya, kemenangannya, dan itulah pengharapan yang kita nanti-nanti. Nah, saudara Bapak Ibu, ketika melihat kembali perjalanan bangsa Israel, sebelum mereka masuk ke perjanjian di Sinai, banyak sekali Tuhan ajar. Dan Tuhan juga mau mengajarkan hal itu kepada Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kebenaran-Mu memberikan kami kembali peringatan. Kebenaran-Mu mengungkapkan keindahan akan maksud Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ketika Engkau kembali berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan penyertaan Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu kami diselamatkan, dan saat ini dalam proses perjalanan iman kami dipanggil oleh Tuhan, dan kami sedang dibentuk oleh Tuhan melalui setiap proses di dalam hidup kami. Tuhan, kami belajar banyak hal, banyak kebenaran pada pagi hari ini. Tuhan, dalam segala keterbatasan hamba-Mu, hamba sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah melalui komunitas sel yang ada di tempat ini, melalui percakapan kami dengan saudara seiman kami, itu kembali mengingatkan apa yang sudah kami belajar pada pagi hari ini. Kami mengingat bahwa begitu banyak cara Tuhan melindungi kami. Begitu banyak cara Tuhan membentuk kami. Biarlah kami memandang segala hal di dalam hidup kami ini Tuhan adalah satu proses pembentukan dari Tuhan. Karena Tuhan mau mempersiapkan kami untuk masuk ke tanah perjanjian. Tanah Kanaan yang mulia, langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, karya penebusan-Mu yang indah, yang mulia telah kami terima. Dan biarlah itu menjadi pengharapan yang utama di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Materaikanlah firman dalam hati kami. Dan biarlah dalam masa-masa kami menjalani kehidupan kami, bahkan dalam masa-masa berat sekalipun, kami tidak kehilangan pengharapan. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.